Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Jali Setia dengan NPM belakang 054. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UTS manajemen konflik kelas B, yang dimana soal yang pertama yaitu apa itu conflict of paradox. Nah, yang dimaksud dengan conflict of paradox itu adalah kondisi di mana sebuah konflik itu memiliki dua sisi yang bertolak belakang, yaitu bisa berdampak negatif sekaligus bisa berdampak positif. Nah, di satu sisi, itu konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk karena dapat menimbulkan sebuah pertengkaran, ketegangan, bahkan dapat merusak hubungan antara individu dalam organisasi. Misalnya, ketika dua karyawan saling berselisih dan tidak bisa bekerja sama. Nah, hal itu tuh bisa menjadi penghambat pekerjaan dalam tim. Namun di sisi lain, konflik juga memiliki dampak positif. Konflik itu bisa memunculkan ide-ide baru, terus meningkatkan kreativitas serta mendorong adanya inovasi. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat, suatu organisasi justru bisa menemukan sebuah solusi yang lebih baik dibandingkan jika semua hanya setuju tanpa diskusi. Nah, sebagai contoh, dalam sebuah rapat tim, perbedaan pendapat mengenai strategi kerja itu bisa menghasilkan keputusan yang lebih matang karena telah dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa konflik itu tidak selalu harus dihindari, tetapi harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu nomor 2 mengenai tentang kurva konflik dan contohnya, yang dimana kurva konflik itu menggambarkan hubungan antara tingkat konflik dengan kinerja organisasi. Nah, pada tingkat konflik yang rendah, kinerja organisasi cenderung rendah. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya perbedaan pendapat, sehingga ide yang muncul itu sangat terbatas dan tidak dapat berkembang. Organisasi itu menjadi terlalu monoton dan kurangnya inovatif. Kemudian, ketika konflik berada pada tingkat sedang atau optimal, itu kinerja organisasi justru meningkat. Nah, hal ini tuh karena adanya diskusi, perbedaan pandangan, serta pertukaran ide yang sehat. Terus konflik pada tahap ini tuh bersifat konstruktif dan dapat mendorong kemajuan. Namun, jika konflik itu sudah terlalu tinggi, maka kinerja organisasi akan menurun. Konflik yang berlebihan pun dapat menyebabkan pertengkaran, terus juga menurunkan kerjasama tim dan bahkan merusak hubungan kerja. Sebagai contoh, dalam sebuah kelompok kerja, jika semua anggota selalu setuju, maka hasilnya mungkin kurang maksimal. Tapi jika ada perbedaan pendapat yang dikelola dengan baik, itu hasilnya akan bisa lebih inovatif. Itu pun sebaliknya, jika perbedaan tersebut itu berubah menjadi konflik pribadi, maka kerja tim akan terganggu. Dengan demikian, penting bagi organisasi untuk menjaga yang namanya konflik tetap berada pada tingkat yang optimal. Untuk soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 3, bagaimana intervensi pemimpin dalam konflik. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam mengelola konflik agar tetap berada pada jalur yang positif. Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan itu dengan menjadi mediator atau penengah antara pihak-pihak yang berkonflik. Jadi pemimpin tuh harus mampu mendengarkan kedua belah pihak secara adil tanpa memihak satu sama lain. Selain itu juga, pemimpin juga perlu menciptakan sebuah komunikasi yang terbuka agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Nah, dengan komunikasi yang baik, konflik itu bisa diselesaikan secara lebih efektif. Nah, pemimpin juga dapat menetapkan sebuah aturan atau batasan dalam berkonflik itu sehingga konflik tidak berkembang menjadi konflik pribadi. Misalnya, fokus pada masalah itu bukan menyerang individu. Contohnya, ketika dua karyawan memiliki perbedaan pendapat dalam menyelesaikan tugas,
Pemimpin itu dapat mengajak mereka berdiskusi bersama, memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan sebuah pendapat masing-masing, lalu membantu menemukan solusi yang terbaik itu kayak gimana, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, dengan adanya intervensi yang tepat, konflik itu dapat menjadi sesuatu yang produktif dan tidak merugikan sebuah organisasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu nomor 4, menjelaskan matriks resolusi konflik dan contohnya, yang dimana matriks resolusi konflik itu merupakan berbagai gaya atau cara dalam menyelesaikan konflik berdasarkan tingkat kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain. Yaitu yang pertama ada competing atau bersaing, yaitu ketika seorang lebih mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan pihak yang lain. Contohnya itu seorang atasan yang langsung mengambil sebuah keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain atau mempertimbangkan pendapat tim-tim yang lain. Terus yang kedua ada accommodating, yaitu mengalah. Ketika seseorang lebih memilih mengalah demi menjaga hubungan. Itu sebagai contoh ada seorang karyawan yang menerima keputusan meskipun sebenarnya karyawan tersebut itu tidak setuju. Terus yang ketiga ada avoiding atau menghindari, yaitu ketika konflik tidak diselesaikan dan justru dihindari, itu bisa terjadi itu tuh biasanya hanya menyelesaikan masalah sementara. Terus yang keempat ada compromising atau kompromi, yaitu kedua belah pihak saling mengalah untuk mencapai titik tengah. Dan yang terakhir ada collaborating atau kolaborasi, yaitu mencari solusi yang terbaik yang menguntungkan semua pihak. Ini merupakan cara yang paling ideal karena semua pihak merasa diuntungkan. Sebagai contoh, itu dalam sebuah tim kerja, anggota tim itu berdiskusi bersama untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, dengan memahami matriks ini tuh kita bisa memilih cara penyelesaian konflik yang paling tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dengan demikian, jawaban saya ini yang dapat saya sampaikan terkait soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen konflik ini. Dari pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa konflik itu tidak selalu berdampak negatif, melainkan dapat memberikan manfaat jika kita mengelolanya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih semuanya.